Halo Ins People, selamat datang di Sharing. Selamat datang di Sharing episode kali ini. Sekarang hari ini kita kedatangan tamu yang super duper ahli di bidang IT security. Kita sambut Pak Andika. Boleh diperkenalkan dulu Pak, sekarang Pak Andika itu bekerjanya sebagai apa nih? Waduh. Saya kerja itu sebagai konsultan IT security. Di IT security-nya fokusnya di bidang apanya Pak? Kalau pekerjaan, Oke. pekerjaan itu jadi consulting ini, jadi apa namanya ya? Misalnya perusahaan mau launch suatu produk gitu ya, dia minta kami memeriksa apakah sudah cukup aman. Nah, kami memeriksa berbagai hal terkait produk itu, di pen test lah, di load test lah, segala macam. Kalau ternyata oke, kita laporkan ke pemilik, silahkan launch gitu. Kurang lebih gitulah ya. Oke. Dan tapi sekarang, selain itu, saya juga volunteer di IDCert. IDCert itu Indonesia Computer Emergency Response Team. Jadi tim tanggap darurat cyber Indonesia. Itu. Dan di situ sebagai apa Pak? Saya Jabatannya apa sebagai wakil ketua, merangkap sebagai yang mengerjakan segala macam. Segala macamnya seperti apa Pak Andika? Segala macamnya, tapi itu nggak menarik lah kalau pekerjaan di situ ya. Tapi kalau yang menyenggol-nyenggol IT security itu gimana? Ya itu tadi, IDCert itu kan menangani insiden handling, handler lah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tapi yang dilakukan di IDCert dengan di insiden handling di tempat lain sebenarnya cukup berbeda lah ya. Karena IDCert itu lebih bersifat apa namanya ya, sebagai penengah. Jadi banyak insiden di internet dari luar negeri dilaporkan ke kami, kemudian kami bantu untuk menangani. Sebenarnya yang bermasalah insiden itu adalah pihak luar negeri mana dengan pihak mana di sini, tapi ketika dihubungi langsung kadang-kadang nggak nyambung, banyak masalah. Yang dihubungi adalah kontak yang nggak up to date, atau yang dihubungi nggak bisa bahasa Inggris. Misalnya itu, nah kami sebagai penengah biasanya berusaha untuk, oh kamu jangan ngontak itu, ngontaknya ke sana loh gitu. Kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi penengahnya. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh IDCert seperti itu. Tadi mention incident handling ya Pak. Incident handler itu boleh dikasih tahu nggak Pak ke Ins People? Ya, jadi incident handler itu adalah satu role ya, yang dimana dia berfungsi menangani insiden. Insiden itu apa sih? Jadi ada kondisi gini, ketika orang bicara IT, fokusnya biasanya adalah bahwa sistemnya itu mulai dari dirancang, dibangun, dijalankan, dioperasikan, dan mungkin setelah itu kalau sudah dia habis masanya dia dimatikan ya. Nah itu kan kondisi normal ya, siklus normal, siklus hidup normal suatu sistem IT. Nah ketika satu sistem itu terekspos ke internet, nah seringkali ada orang yang mengganggu. Nah jadi siklusnya tidak lagi normal. Dia harusnya beroperasi. Ketika operasi itu fokusnya apa sih? Orang ingin supaya ini menyala terus-menerus 24 jam, menyalanya seterang mungkin gitu ya. Jangan pernah putus, gitu kan ya. Tanpa ada kendala. Iya, jangan lambat, jangan putus, segala macam lah ya. Itu jadi fokusnya ke availability. Nah, ketika terjadi insiden, katakanlah tiba-tiba ada orang yang masukin satu halaman ditempelin judul, atau tiba-tiba dia berhasil melakukan transaksi palsu gitu ya. Maka ketika terjadi insiden itu, maka fokusnya sangat boleh jadi harus berubah. Bukan supaya sistemnya berjalan terus, tapi supaya
masalahnya terselesaikan secepat mungkin. Berarti jadi orang nomor satunya Pak yang menyelesaikan masalah tersebut dulu tuh. Ya, jadi incident handler ada yang melakukan tadi bahwa ketika suatu sistem harusnya beroperasi normal dengan fokus A, ketika dia terkena insiden, maka fokusnya berubah. Mirip dengan ketika ada kebakaran, rumah terbakar. Fokusnya apa sih? Ini pokoknya rumahnya terbakar, orang yang tidur ya udah harus tidurnya nyak terus ya, jangan terganggu, enggak kan ya? Fokusnya orangnya harus diselamatkan dulu, apinya dimatikan. Bahkan kalau perlu rumah di tengah kampung terbakar, supaya tidak menyebar, apa yang dilakukan? Pinggir-pinggirnya malah dirobohkan, ya kan? Jadi merusak, sengaja merusak sebagian supaya dampaknya tidak menyebar lebih besar. Atau kebakaran hutan ya, terbakar di sini, sengaja di daerah tertentu dibakar terus dimatikan supaya ini tidak menjalar lebih luas lagi. Nah, jadi itu strategi bahwa incident handling jauh berbeda dengan operasi normal dari IT. Karena tapi kalau itu udah berbeda lagi. Ya, itu seringkali diperlukan ketika ada insiden. Mindsetnya berubah, itulah. Jadi itu khasnya, anehnya, bedanya dengan yang lain-lain gitu. Nah itu khasnya incident handler. Tapi kalau dari basic jobnya gimana Pak? Day to day pekerjaannya itu seperti apa? Biasanya kan gini, bahwa satu sistem itu kan dipantau ya biasanya. Dipantau ada masalah atau tidak. NOC atau SOC, Security Operations Center, itu dia melihat ini jadi ada first levelnya adalah dia dari pemantauan atau dari customer support atau dari mana gitu, dari monitoring. Oh, ini kok ada yang tiba-tiba load CPU naik atau tiba-tiba ini mati gitu ya. Nah, dari situ ketika mereka first levelnya melihat ada masalah, dia tidak tahu mesti diapakan, dilempar ke second level. Mulai incident handler akan bekerja, dilihat ini masalah beneran bukan sih? Nomor satu kan dari situ. Harus dipastikan ini masalah atau bukan. Setelah dia pastikan sebagai masalah, dikelompokkan ini masalah yang kelompok yang golongan apa. Karena setiap masalah itu cara penanganannya berbeda-beda. Kenapa penanganan berbeda-beda? Karena kalau dengan cara yang sama ya pasti di depannya dideteksi benar masalah atau bukan, tapi nanti setiap masalah, kelompok masalah itu cara penanganannya dibuat namanya, kok lupa saya ininya. Jadi ada cara-cara khusus lah. Misalnya kalau terkena ransom, cara menangani berbeda dengan kalau misalnya deface atau kalau misalnya transaksi palsu, nah kayak gitu. Jadi masing-masing itu cara menangannya berbeda. Kenapa dibuat cara yang berbeda-beda? Karena ketika keadaan insiden, ada masalah, salah satu harapan utama adalah masalahnya secepat mungkin diselesaikan. Ya kan? Secepat mungkin itu akan bisa dilaksanakan kalau pelakunya, yang incident handlernya itu terlatih dan dia punya patokan, punya checklist, daftar. Oh, saya harus melakukan ini. Ini masalah A, berarti harus dilakukan adalah A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini kalau masalah B ada. Nah, itu jadi itu dia punya daftar, punya apa yang harus dilakukan dan dilatih. Setelah itu nanti diharapkan bisa diselesaikan dengan lebih cepat masalahnya. Agak terlalu panjang, gimana? Enggak. Pusing? Ya, ini krusial Pak. Karena kan tugas-tugasnya tuh penting nih, tapi tetap kita harus menyelesaikan secara cepat, namun sesuai setiap insiden juga kan pasti berbeda-beda tanggapannya gitu Pak. Nah, berarti knowledge apa Pak yang dibutuhkan tuh? Itu dia. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jadi bisa dibilang sebenarnya malah incident handler itu mestinya sudah punya pengalaman, pernah develop sistem, pernah jadi admin sistem, pernah mencoba nge-hack sistem. Jadi dia pengalamannya mestinya bermacam-macam gitu. Tapi dia jadi polisi lah, ini harus menghadapi maling seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dia modalnya atau bekalnya terbatas, jadi kasih masalah pusing gitu ya. Jadi kalau bisa ya,
dia tahu segala macam. Jadi ujungnya bisa kan mungkin harus tahu forensik, mungkin harus tahu network routing, network sniffing, network analisis gitu ya, segala macam ya. Tahu coding gitu segala macam. Tahu tentang DevOps gitu. Tahu tentang OS. Wah, jadi mesti semakin banyak yang dia tahu tentang IT, ya semakin bisa lebih baik kerjanya gitu. Semakin banyak tahu tentang bidang-bidang IT juga semakin terselesaikan insidennya ya Pak. Nah gitu. Berarti karena kan kita udah tahu sekrusial apa bidang incident handling ini Pak. Seberapa penting nih Pak berarti profesi tersebut ada di perusahaan? Ya penting tapi susahnya karena malah biasanya kebutuhan ekspertisnya panjang lebar seperti itu, jadi susah nyari orangnya gitu. Jadi malah beberapa perusahaan itu strateginya mereka punya first level dan second level untuk sampai ekspertis tertentu, tapi ketika harus lebih dalam lagi memanggil pihak ketiga untuk membantu penanganan insiden ini supaya lebih lancar, lebih dalam tadi lah ya gitu. Oke Pak. Tapi ya tetap kita harus belajar ya Pak, kalau people di luar sana mau jadi seorang incident handler ya, berarti tetap harus belajar berbagai bidang gitu ya Pak. Nah, biar bisa terselesaikan insiden-insiden tersebut gitu ya Pak. Ya. Oke, menarik banget people. Pembicaraan kita dengan Pak Andika pada hari ini mengenai incident handling. Terima kasih Pak Andika atas waktu dan ketersediaannya. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.